Hai semua, terima kasih sudah klik video ini dan balik lagi dengan aku, Vira Octavia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Aduh, kangen banget sih bikin video lagi. Ini kira-kira sudah sekitar 2 mingguan aku nggak bikin video karena memang aku lagi sibuk. Sebenarnya nggak sibuk juga sih. Jadi aku tuh kemarin pulang kampung gitu kan. Agak lama sih sebenarnya, 2 mingguan. Nah pas itu sebenarnya aku pengen bikin video, cuman nggak kondusif gitu loh. Bukan nggak kondusif, kurang kondusif keadaannya karena memang di sana tuh rame sekali. Jadi mau bikin video tuh takut nanti suaranya masuk ke video gitu. Tapi ternyata pas aku pulang ke Bandung pun juga sama. Mohon maaf banget aku baru bisa upload sekarang. Tapi setelah ini aku akan mencoba untuk lebih konsisten lagi bikin videonya supaya kalian suka dan tetap pantengin channel ini. Makanya kalian harus support aku dong dengan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu kejadian pembunuhan yang cukup fenomenal sekitar tahun 90-an silam sih. Ya, memang itu udah cukup lama gitu ya. Tapi entah kenapa aku tertarik banget untuk angkat kasus ini di video aku ini. Penasaran gimana kisahnya? Tonton terus sampai habis ya. Pada Februari tahun 1996, Surabaya digegerkan dengan penemuan sepotong kepala di Kliwonorejo, Surabaya. Potongan kepala tersebut ditemukan oleh seorang pria yang saat itu sedang memancing di tempat tersebut. Atas penemuan yang sangat mengejutkan itu, warga setempat langsung melaporkan kejadiannya ke Kepolisian Sektor Kota Tegal Sari, Surabaya. Lalu potongan kepala tersebut diserahkan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diidentifikasi. Nah, setelah berita ini mencuat ke seluruh desa, ada seorang warga yang bernama Agus Purwanto datang ke rumah sakit Dr. Sutomo untuk memastikan apakah kepala itu milik kerabatnya yang sudah dikabarkan hilang. Dan ternyata setelah diidentifikasi dan juga dicek nih sama Agus Purwanto, ternyata memang benar bahwa kepala itu adalah milik kakaknya yang bernama Puji Astutik berusia 20 tahun pada saat itu. Dan memang Puji Astutik ini sebelumnya sudah dilaporkan menghilang sekitar beberapa hari yang lalu. Setelah pihak kepolisian ini mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian langsung bertindak cepat dengan mencari keterangan dari para saksi dan juga warga sekitar. Dan menurut kesaksian para warga, Puji Astutik ini terlihat masuk ke dalam rumah seorang wanita yang masih tetangganya sendiri bernama Astini Sumiarsi. Namun setelah itu Puji Astutik tidak terlihat keluar dari rumah tersebut. Jadi dia masuk ke dalam rumah itu dan warga tuh nggak ngeliat lagi gitu loh, Puji Astutik ini udah keluar apa belum gitu. Setelah mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian langsung mengamankan Astini Sumiarsi ke kantor polisi. Nah, di hadapan polisi, Astini tidak mengakui kalau Puji ini masuk ke rumahnya. Tapi setelah didesak, akhirnya Astini mengaku bahwa ia Mbak Puji ini masuk ke dalam rumahnya. Dan ia juga mengakui bahwa benar dia telah membunuh Mbak Puji. Dan yang lebih mencengangkan lagi apa? Ternyata korbannya dari Ibu Astini ini nggak cuma Mbak Puji doang, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya yang juga dia bunuh. Jadi sebenarnya siapa sih Nyonya Astini ini? Ayo kita cari tahu. Sebenarnya nggak banyak hal dari portal berita yang menceritakan tentang Astini ini tuh dulunya kayak gimana, terus juga masa kecilnya kayak apa, itu nggak banyak diceritakan. Tapi yang jelas Astini ini lahir dari keluarga yang memang kurang mampu secara ekonomi dan juga finansial. Astini lahir di Surabaya pada tahun 1955. Pada saat masih kecil, Astini itu dirawat oleh kakak tirinya yang punya perangai agak keras gitu. Jadi jadi mendidik Astini itu agak keras. Sehingga dia itu tumbuh menjadi seorang anak yang kurang kasih sayang gitu lah ya. Sehingga pada saat Astini ini sudah dewasa,
Dia tuh memiliki sikap yang temperamental, gampang marah, terus juga sensitif sekali, dan juga mudah tersinggung. Singkat cerita, Nyonya Astini menikah dengan seorang pria yang bernama Supilin, dan mereka hidup bersama di sebuah rumah kontrakan, tepatnya di daerah Kampung Malang Utara, Surabaya. Suaminya itu kerja serabutan dan jarang banget pulang, itu pun juga gajinya nggak terlalu besar, sehingga hal tersebut memaksa Ibu Astini untuk ikut bekerja juga sebagai seorang pembuat plastik penutup beca. Selain dilanda kemiskinan, Astini dan Supilin pun harus menerima kenyataan pada saat anak pertama dan juga anak keduanya ini meninggal dunia. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Astini dan juga Supilin dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama itu bernama Kristanti atau Lastri, anak keduanya bernama Teddy Mariono, dan yang ketiga bernama Pinda Vidiarto. Oleh tetangganya, Astini ini dikenal baik dan juga ramah, namun ia juga terkenal gampang sekali marah, temperamental, dan juga sering meminjam uang ke tetangganya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya kalian dengar suara-suara berisik itu, jadi di depan rumah aku tuh lagi ada perbaikan jalan, jadi agak berisik memang, sorry. Oke, kita kembali ke kronologi pembunuhan dari Puji Astuti. Jadi pada tahun 1996, tepatnya pada bulan Februari, seorang wanita bernama Puji Astuti berusia 20 tahun datang ke rumah Nyonya Astini Sumiarsi dengan maksud untuk menagih hutang. Jadi Nyonya Astini ini minjem uang ke Mbak Puji sebesar Rp20.000. Mungkin kalau sekarang Rp20.000 tuh bukan nominal yang cukup besar ya, tapi pada zaman dulu, tepatnya pada tahun 90-an, Rp20.000 tuh termasuk nominal yang cukup besar sebenarnya. Maaf banget ya, ada suara mobil gitu loh, jadi agak berisik gitu ya. Dan aku aja pada tahun 2000-an aja ya, waktu masih SD itu sangu aku tuh 2000-an, terus SMP 5.000-an, ya Allah kayak udah tua banget ya. Oke, lanjut. Jadi Puji Astuti ini ke rumah Nyonya Astini itu untuk menagih hutangnya yang sebesar 20.000. Dan sebenarnya ini tuh bukan kedatangan dia yang pertama. Jadi bukan sekali ini aja Mbak Puji Astuti itu nagih hutang ke Nyonya Astini. Jadi udah berkali-kali tapi Nyonya Astini itu nggak bisa bayar. Dan yang kali ini pun juga sama, Nyonya Astini ini bilang kalau aku tuh belum punya uang buat bayar hutang ke kamu gitu kan. Nah, Puji Astuti yang udah kayak apa ya, udah sebel gitu ya, udah marah gitu karena udah berkali-kali nagih tapi nggak pernah dibayar-bayar. Akhirnya Puji Astuti ini memaki Nyonya Astini dan memaksa dia untuk segera membayar. Karena memang pada dasarnya Nyonya Astini ini punya sifat yang temperamental dan juga gampang tersinggung. Akhirnya Nyonya Astini merasa sakit hati dengan makian dan juga hinaan yang dilontarkan oleh Puji Astuti. Astini dengan sikapnya yang tenang mengajak Puji Astuti untuk masuk ke dalam rumahnya dengan dalih ingin mengambil uang untuk membayarkan hutangnya. Puji Astuti yang mengetahui hal tersebut pastinya langsung seneng dong ya, dan ya udah ikut masuk aja ke dalam rumahnya. Dan nggak ada rasa curiga apa-apa ya, siapa sih yang mau curiga, orang dia bilang ayo masuk yuk kita ambil dulu uangnya. Astini yang sudah gelap mata dan juga sakit hati dengan makian dan juga hinaan yang dilontarkan oleh Puji Astuti, alih-alih mengambil uang untuk membayar hutangnya, Astini justru malah mengambil lempengan besi yang besar dan dengan brutal memukulkan lempengan besi tersebut ke kepala Puji Astuti hingga Puji Astuti ini tewas mengenaskan. Untuk menyembunyikan aksinya, Astini menyeret tubuh Puji Astuti ke dapur dan menutupkannya dengan tikar. Tak lupa ia juga membersihkan cacar-cacaran darah yang berada di sekitar rumahnya. Kalian ingat ya, pekerjaannya Pak Supilin ini kan serabutan dan dia juga jarang banget pulang. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada saat Bapak Supilin ini nggak pulang ke rumah.
Pada pukul 2 dini hari, tepatnya pada saat anak-anaknya sedang tidur, Astini memulai aksinya. Ia memutilasi tubuh Puji Astuti menjadi 10 bagian, dan setiap bagian itu dimasukkan ke dalam kantong kresek dengan tujuan memudahkan dia dalam membuang jasad dari Puji Astuti. Setelah selesai memutilasi tubuh Puji Astuti, Astini langsung membuang setiap potongan tubuh milik Puji Astuti di tempat sampah yang berbeda dan juga sungai. Tak lupa, ia pun juga membuang kunci dan juga pakaian dari Puji Astuti. Jadi dia memastikan tidak ada jejak-jejak Puji Astuti gitu loh di rumah dia. Singkat cerita nih, beberapa hari kemudian ketemulah itu potongan kepala Puji Astuti di Kali Wonorejo oleh seorang pria yang sedang memancing, yang tadi udah aku jelasin itu. Oke, sekarang kita langsung ke korban-korbannya Nyonya Astini. Jadi dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Astini ini mengaku sudah menghabisi setidaknya 3 orang warga yang masih tetangganya sendiri. Alasan Astini ini membunuh tetangganya itu sama. Jadi karena Astini ini menghutang. Karena Astini ini berhutang kepada mereka bertiga gitu, tapi Astini itu nggak bisa bayar. Nah, ketiga korban ini datang ke rumah Nyonya Astini untuk menagih hutangnya, tapi karena Nyonya Astini nggak bisa bayar, nah para korban-korban ini tuh marah gitu loh, terus maki-maki dia dan maksa dia untuk segera bayar hutangnya. Nyonya Astini membunuh mereka dengan cara yang sama dan juga memutilasi korbannya. Korban pertama dari Nyonya Astini ini, yang pertama itu bernama Ibu Syukur atau Nyonya Rahayu. Astini berhutang sebanyak 1.250.000 dan Nyonya Astini melenyapkannya pada bulan Agustus tahun 1992. Berarti pembunuhan pertama itu tahun 1992. Selang setahun kemudian, tepatnya pada November tahun 1993, Nyonya Astini membunuh seorang wanita yang bernama Sri Astuti Wijaya, yang ternyata setelah ditelusuri, Nyonya Astini ini berhutang kepada Sri Astuti Wijaya sebanyak 525.000. Lalu korbannya yang terakhir itu Puji Astuti yang dia bunuh pada tahun 1996, tepatnya pada bulan Februari. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu nominalnya bukan nominal-nominal yang cukup besar gitu ya untuk tahun-tahun segini, tapi mungkin pada saat dulu itu nominalnya gede banget. Apalagi yang Puji Astuti ini sih 20.000 coba. Karena uang 20.000 nyawa melayang. Nah, karena perbuatannya tersebut Astini dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun Astini mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri Surabaya namun ditolak. Belum juga menyerah, bahkan Astini ini sampai mengajukan banding ke tingkat Mahkamah Agung namun juga ditolak. Belum juga menyerah, pada tahun 2004 Nyonya Astini mengajukan grasi kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, namun tetap ditolak karena kasusnya tuh dianggap kejam, dianggap keji. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Astini harus menerima keputusan hukuman mati. Singkat cerita, pada 15 Maret sampai 19 Maret 2005, Astini diisolasi di Rutan Medaeng sebelum dieksekusi mati. Dan selama diisolasi, Astini ini selalu rutin dikunjungi oleh suaminya yang bernama Supilin dan juga ketiga orang anaknya. Sebelum dieksekusi mati, Astini mengajukan permintaan terakhir. Di antaranya adalah makanan-makanan kesukaannya, yaitu cumi-cumi dan juga buah-buahan. Dan ia juga meminta sejumlah uang yang kemungkinan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Pada tanggal 20 Maret 2005, Astini dieksekusi oleh 12 regu tembak dan setidaknya 6 peluru ditembakkan tepat di jantungnya. Setelah dieksekusi, pihak keluarga meminta kepada pemerintah untuk mengurus pemakaman Nyonya Astini Sumiarsi, dan jenazah Astini Sumiarsi dimakamkan di TPU Pemerintah Kota Surabaya,
Wonokusumo Kidul, Surabaya. Setelah selesainya kasus ini dikabarkan suaminya yang bernama Supilin dan juga ketiga orang anaknya ini dikabarkan meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Banyak juga berita-berita yang beredar kalau rumah itu tuh jadi angker gitu sekarang. Dan gak ada satupun orang yang berani untuk mendiami rumah tersebut. Ya, siapa sih yang berani gitu kan ninggalin rumah bekas pembunuhan? Nah, gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Hutang piutang tuh kadang dianggapnya tuh sepele gitu ya sama sebagian orang. Mungkin aku juga sama sih. Tapi kenyataannya tuh nggak sesederhana itu. Coba deh bayangin aja, cuma karena 20.000 terus kalian kehilangan nyawa gitu loh. Masalah hutang piutang tuh suka menimbulkan masalah baru. Misal kayak tengkar gitu ya, berantem, bahkan ya sampai kayak gini, bunuh-bunuhan. Sejenak mari kita doakan untuk para korban dan juga Nyonya Astini supaya beliau ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Ini maaf banget nih ya, sepanjang video itu tuh berisik banget karena memang di depan rumah aku tuh lagi ada kayak pembuatan drainase gitu loh, jadi berisik gitu kan. Jadi aku minta maaf kalau aku nggak take video, gimana aku bisa menghibur kalian ya kan. Jadi aku minta maaf banget kalau video ini kurang maksimal aku bikinnya, tapi aku janji di video selanjutnya aku akan membawakan video ini dengan lebih baik lagi. Jangan lupa like video ini dan komen juga kritik dan saran kalian untuk saya, untuk channel ini terutama. Share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.